Salah satu makanan ringan tradisional khas Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah kelanting. Panganan dari singkong yang renyah dan gurih ini cocok dinikmati sebagai teman makan bakso atau mie ayam. Seperti apa proses produksinya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama foto jurnalis Daniel Yuwantoro mengajak kita melihat dari dekat proses produksi kelanting. 50 kilo ya, cukup berat. Ini sekaligus olahraga. Ya lumayan lah, daripada nganggur di rumah ibu-ibu bisa kerja. Nih, angkat 8. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat dari dekat proses pembuatan makanan ringan kelanting. Saya mendatangi salah satu pembuatnya yaitu Yatiman, perajin kelanting warga desa Lemah Dhuwur, kecamatan Kuarasan, Kebumen, Jawa Tengah. Biasanya proses produksi kelanting dimulai pada pukul 5 sore, sejak bahan baku datang. Tapi kali ini agak terlambat, jadi saya menunggu hingga pukul 7 malam. Wah, kira-kira kuat nggak saya? Coba, kuat nggak? Ini gimana caranya? Ini 50 kilo ya. Ini saya akan mulai proses membuat kelanting pertama dengan membawa 50 kilo singkong. Aduh. Saya pun langsung segera bekerja keras mengangkut satu karung singkong seberat 50 kg. Turun dari truk, singkong langsung ditempatkan di bak dan ember yang digunakan untuk mencuci singkong. 50 kilo itu kalau digotong cukup berat. Ada. Dah. Oh gitu caranya. Singkong bahan baku kelanting dihasilkan petani di daerah pegunungan wilayah Kebumen. Rata-rata berusia 9 sampai 10 bulan masa tanam. Beragam singkong dapat diolah menjadi kelanting selama tidak memiliki rasa pahit. Dalam sebulan, Pak Yatiman bisa memproduksi 8 hingga 10 kali, menghabiskan 8 kuintal bahan baku singkong. Tahap selanjutnya yaitu memarut atau menghaluskan singkong dengan menggunakan mesin seperti ini. Dari awal tadi udah datang kita cuci, terus selanjutnya kita akan parut ya Pak ya? Iya. Dengan mesin ini, saya akan coba. Ini setelahnya udah ya? Aduh. Susah banget. Susah ya? Oh, berat. Coba lagi. Coba lagi. Udah. Wah. Memarut singkong hingga 8 kuintal tentu butuh waktu hingga larut malam. Lanjut pengepresan. Tahap ini bertujuan membuang kadar air dari singkong yang sudah diparut. Masukkan singkong ke dalam karung terlebih dahulu. Selain harus dipres menggunakan dongkrak, singkong juga harus didiamkan agar seluruh kadar air singkong parut habis. Pagi hari singkong yang sudah dipres digiling kembali agar halus. Ini jadi setelah dipres, selanjutnya dicampur garam, terus dihaluskan lagi, digiling lagi seperti ini. Setelah dipres dan digiling kembali, singkong telah menjadi tepung lembut. Selanjutnya bulatkan adonan dengan menggunakan 2 tangan. Kelihatannya sih mudah, tapi lama-lama pegal juga ya. Tidak hanya saya, para pekerja yang sudah terbiasa pun ternyata merasakan hal yang sama. Ini yang pegel sebelah sininya. Iya betul. Bagian punggung yang pegel. Tapi kalau terlalu lama juga boyok juga ikut pegel. Pinggang gitu. Tapi kalau nggak bikin yang pegel kantongnya ya. Iya, kantongnya sama perasaan.
Tepung singkong yang sudah dihaluskan dan dibuat bulat-bulat kemudian dipindahkan ke wajan untuk dikukus selama 25 menit. Jangan lupa tutup rapat saat proses pengukusan agar cepat matang. Nah, ini setelah 25 menit dikukus jadinya seperti ini nih. Setelah 25 menit dikukus jadinya seperti ini, diangkat situ. Wah. Setelah dikukus, bulatan akan digiling kembali dengan mesin penghalus. Pada tahap ini bawang putih dan bumbu penyedap ditambahkan agar kelanting memiliki aroma dan rasa yang enak. Lanjut penggilingan. Gilingnya 3 kali putaran ya, agar adonan lebih lembut dan halus sehingga mudah dibentuk. Jadi setelah dikukus, ini dimasukkan ke mesin seperti ini untuk lebih dihaluskan. Nah, ini tahapnya bisa diputer sampai 3 kali. Sampai halus ya Pak ya. Sebelum dicetak atau dibentuk menjadi pola angka 8, adonan yang sudah lembut dipres seperti ini. Tujuannya agar proses pembentukan angka 8 atau bundel lebih mudah. Nah, ini tahap selanjutnya dipres seperti ini. Nanti keluarnya kecil-kecil. Nah, jadi dia biar jadi. Nah, proses pembuatan angka 8 ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi ini tahap selanjutnya ini cukup butuh ketelatenan. Karena dia ini harus membuat angka 8 seperti ini. Nah, nih angka 8. Satu-satu. Makanya ini melibatkan banyak ibu-ibu. Jadi di tempat produksi ini juga ada ibu-ibu yang memproduksi sehari bisa 6 ceting ya. 6 ceting bisa 5 ceting, 6 ceting itu per hari. Per cetingnya mereka dapat upah 2.500. Jika pekerjaan masih banyak, maka adonan akan dikirim ke desa tetangga untuk dikerjakan hingga puluhan orang. Untuk itu ada tukang ojek khusus yang mengantarkan adonan ke desa lain untuk melakukan bundel. Tukang ojek ini akan mendapatkan jasa Rp500 setiap cetingnya. Nah, ini Bu, satu ini bisa butuh waktu berapa lama? 2 jam. Jadi 2 jam dapat segini ya. Dapat 1 ceting. Ya, lumayan lah. Daripada nganggur di rumah, ibu-ibu bisa kerja. Proses selanjutnya adalah menggoreng. Di tahap ini, adonan yang sudah dibuat angka 8 digoreng sebanyak 2 kali. Tahap pertama digoreng hingga setengah matang. Selanjutnya dipindahkan ke wajan satunya untuk proses pematangan seperti ini. Jadi yang setengah matang tadi dipindah ke situ ya Bu ya. Nah, ini setelah yang angka 8 seperti ini langsung masukin semua. Semua. Wah, itu. Yang mentah masuk sini, nanti setelah digoreng setengah matang pindah ke sana. Itu gorengnya berapa lama Bu? Semua waktunya? Enggak, ini sekali goreng ini butuh waktu berapa lama? 10 menit, 15 menit matang? 10 menit ya? Oh, kalau apinya besar ya. Untuk tenaga kerja seperti menggoreng dibutuhkan tenaga khusus yang sudah terampil. Karena proses menggoreng ini dilakukan secara cepat. Kalau lengah bisa gosong. Selama proses pembuatan kelanting dari mulai mengukus hingga menggoreng diperlukan bahan bakar kayu dan sekam yang tidak sedikit agar api besar. Nah, setelah melewati proses yang panjang, kelanting akhirnya sudah jadi dan siap untuk dikemas. Biasanya perajin kelanting mengemas kelanting dengan ukuran 5 kg dengan harga Rp80.000. Oke, jadi setelah tadi digoreng, ini pada bagian akhir ini sebelum nanti dikirim, ini dipakai satu, ini 5 kilo, satu plastik 5 kilo, ini yang original. Nanti bisa dikasih macam-macam rasa, ada rasa
pedas, ada rasa jagung bakar, macam-macam. Kalau yang ini original, 5 kilo. Nah, harganya 5 kilo berarti 80.000. Yang udah jadi original seperti ini. Menurut Yatiman, untuk memproduksi 8 kuintal singkong diperlukan 1,5 kuintal minyak goreng dengan melibatkan tenaga kerja 60 orang dan waktu proses lebih dari 24 jam. Saat ini harga bahan baku singkong 2.700 per kilogram dan minyak goreng Rp12.500 per kilogram. Semalam kan jam berapa ya kita mulai? Jam 8. Paling enggak nanti sampai jam 10-an. Jam 10 malam. Iya. Baru selesai ya? Iya. Itu dari mulai tahap awal. Iya. Itu apa saja, Pak? Nyuci, terus marut, terus ngampek, terus kita molen, terus yang bikin itu bundel. Bundelnya juga lama sih. Lebih lanjut, Sriono, tokoh masyarakat desa Lemah Dhuwur, menjelaskan hampir seluruh warga desa Lemah Dhuwur berprofesi sebagai perajin kelanting. Dari mulai pemilik rumah produksi hingga pekerja. Bahkan karena kurang tenaga kerja, banyak warga desa lain dan bahkan kecamatan lain yang dilibatkan dalam proses produksi kelanting. Banyak orang, bahkan kalau lagi musim rame, mungkin misalnya menjelang Lebaran, musim puasa, itu benar-benar di luar kecamatan Kuarasan, misalkan kecamatan Buayan, itu bisa bekerja di wilayah Lemah Dhuwur. Setelah lelah sehari semalam produksi kelanting, pada bagian akhir saya menikmati kelanting dengan mie ayam di desa penghasil kelanting Lemah Dhuwur. Rasanya lelah tapi gurih dan nikmat. Jadi selain enak buat cemilan seperti ini, kelanting itu akan lebih enak untuk menemani makan mie ayam. Kalau enggak makan bakso. Ini lebih lebih pas kayaknya. Roby Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Kebumen, Jawa Tengah.